아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. Sound really fine 너와 함께 했었던 시간이 warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya selamat pagi. Kali ini saya akan memberikan informasi tentang KIP kuliah. Nah, KIP kuliah seperti apa? Teman-teman bisa simak di video kali ini ya. Nah, sebelum kita mulai seperti biasa, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Hukam Official. Langsung saja ya simak di video kali ini. Teman-teman, sebelum kita ke KIP kuliah, kita harus tahu dulu KIP kuliah ini seperti apa ya teman-teman. Nah, di mana pedoman pendaftaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP kuliah tahun 2020. Di mana teman-teman harus tahu dulu. Yang pertama yaitu tentang pembukaannya ini ya teman-teman. Jadi KIP kuliah harus dapat dimanfaatkan oleh lulusan SMA, SMK atau sederajat di seluruh Indonesia untuk dapat menempuh pendidikan tinggi agar dapat berkontribusi bagi pembangunan bangsa sekaligus meningkatkan taraf ekonomi keluarga tentu saja lah. Tujuannya sangat bagus sekali, di mana ini akan menjadi sebuah terobosan untuk muda-mudi lulusan SMA agar mereka ini bisa menata kehidupannya lebih baik lagi tentu saja. Ini ya teman-teman. Nah, mengenal KIP kuliah 2020, sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap anak, apapun latar belakang ekonominya, harus mendapatkan hak dan kesempatan yang sama dalam menempuh pendidikan, sehingga upaya pembangunan SDM di Indonesia ini harus berkeadilan, berkualitas, inklusif, dan berkesetaraan. Entah itu kaya, entah itu miskin, entah itu apa, KIP kuliah hadir di sini untuk teman-teman semuanya. Harapannya seperti itu ya. Jadi dituangkan di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, di mana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi telah mengamanatkan kepada pemerintah untuk mewujudkan keterjangkauan dan pemerataan yang berkeadilan dalam memperoleh pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan kepentingan masyarakat bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan tentu saja teman-teman. Ini ya. Lalu di Permendikbud nomor 10 tahun 2020 tentang program Indonesia Pintar, PIP diperuntukkan bagi mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi termasuk penyandang disabilitas dengan prioritas sasaran mahasiswa pemegang KIP, mahasiswa dari keluarga miskin atau rentan miskin, dan atau dengan pertimbangan khusus mahasiswa afirmasi Papua dan Papua Barat serta 3T dan TKI, serta mahasiswa terkena bencana, konflik sosial atau kondisi khusus, begitu ya. Nah, lalu melalui PIP di tahun 2020, PIP dan KIP jangan bingung ya. Kalau PIP kan programnya, Program Indonesia Pintar. KIP adalah kartunya, Kartu Indonesia Pintar. Nah, pemerintah memberikan bantuan pendidikan bagi mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi termasuk penyandang disabilitas dalam bentuk KIP atau KIP kuliah. Sebagai bukti kehadiran negara hadir tentu saja untuk teman-teman semuanya agar dapat memberikan manfaat nantinya ke depannya ya. Pada 2020 pemerintah melalui Kemendikbud, Menteri Pendidikan siapa yang tahu? akan memperluas sasaran beasiswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi kepada 818.000 mahasiswa melalui KIP kuliah. Jadi ada kuota 818.000 ya. Salah satunya adalah teman-teman semuanya. Jadi termasuk penerima bidik misi ongoing sampai masa studi selesai. Untuk tahun 2020 pemerintah akan menargetkan penerima KIP kuliah sejumlah 400.000 penerima baru. Jadi ada 400.000 lagi ya. Selain itu KIP juga akan lebih banyak memberi akses kepada pendidikan vokasi, yakni lebih daripada tahun-tahun sebelumnya. Syarat-syaratnya dicatat ya apabila teman-teman butuh informasi ini. Syaratnya yaitu yang pertama,
Penerima KIP kuliah adalah siswa SMA, SMK atau sederajat yang akan lulus pada tahun berjalan atau lulus 2 tahun sebelumnya. Jadi apabila teman-teman sekarang gagal, tahun depan bisa dicoba lagi atau tahun depan lagi bisa dicoba lah. Semoga ini menjadi motivasi teman-teman agar anak-anaknya atau teman-teman sendiri yang baru lulus SMA atau kelas 3 ini bisa menjadi sebuah lonjakan agar pendidikan ini tidak terbatas, yaitu bisa sampai S1, S2, S3 dan seterusnya. Gitu ya, baru S3 ya, S4 gak ada. Lalu berikutnya itu memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi yang didukung bukti dokumen yang sah. Ini salah satu dilema kita juga sebagai pendamping sosial, di mana keterbatasan ekonomi ini salah satunya diukur dari program keluarga harapan. Nah, di KIP kuliah ada penerima KKS. Nah, di masyarakat sekitar ini banyak sekali penerima KKS yang sudah mampu tapi masih punya kartunya. Ini menjadi PR pemerintah, apakah masih lolos atau tidak lah, ini saya masih bingung ini ya, karena keputusan lagi tetap ada di pemerintah atau yang mengayomi itu. Ketika sudah punya kartu ternyata orangnya kaya, belum punya kartu tapi belum punya mohon maaf mungkin keadaannya kurang memuaskan dan seperti itu. Nah, ini menjadi sebuah catatan harusnya. Nah, semoga PR ini bisa diselesaikan oleh pemerintah. Ini jadi lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru dan diterima di PTN atau PTS pada prodi dengan akreditasi A atau B ya teman-teman, serta dimungkinkan dengan pertimbangan tertentu pada prodi dengan akreditasi C ya. Jadi ada penentunya. Lalu persyaratan penerima KIP kuliah. Keterbatasan ekonomi dibuktikan dengan kepemilikan program bantuan pendidikan nasional dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar atau KIP di SD, SMP dan sebagainya itu ya. Lalu atau berasal dari keluarga peserta program keluarga harapan, keluarga pemegang kartu KKS, serta mahasiswa dari panti sosial atau panti asuhan. Nah, ini diutamakan sekali yang punya KKS. Ini sangat disayangkan sekali karena apa? Yaitu yang punya KKS kadang kala yaitu sudah kaya dan sebagainya tapi masih pegang KKS, karena ketika mundur dari program itu KKS ya tidak bisa diambil lagi, harus diserahkan di orang tersebut. Nah, ini PR pemerintah juga. Ayo bareng-bareng gimana sih caranya agar penerima KIP kuliah tepat sasaran ya kan. Nah, atau mungkin PR buat kita juga agar ketika sudah selesai dari kepesertaan PKH ya dihapus datanya dan sebagainya itu. Tapi kan bukan kita yang menghapus, kita hanya misalkan orang tersebut sudah ekonominya sejahtera, kita cabutkan kartunya masih di beliau. Nah, apakah update di sana atau tidak kita tidak tahu, karena yang di lapangan yang di paling bawah seperti saya ini hanya mendata ini sudah tidak layak memenuhi PKH ya sudah. Nah, ini apakah sinkron juga atau tidak kita belum tahu itu ya. Itu. Lalu dalam hal mahasiswa belum memiliki KIP, ya ini yang belum punya KIP atau orang tua wali belum memiliki KKS, maka dapat tetap mendaftar untuk mendapatkan KIP kuliah asalkan memenuhi persyaratan tidak mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan yang dibuktikan dengan pendapatan kotornya gabungan antara orang tua ya, mesti suami istri misalkan sebesar 4 juta rupiah atau pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali dibagi jumlah anggota keluarga maksimal 750.000 rupiah. Penerima KIP kuliah ditetapkan oleh Puslabdik setelah mahasiswa melakukan registrasi di perguruan tinggi. Jadi kalau ingin dapat KIP kuliah ya harus diterima dulu di perguruan tinggi ya. Sudah menerima KIP kuliah tapi nggak kuliah ya nggak mungkin. Jadi harus kuliah dulu ya, kuliah dulu baru nanti akan diselektif apakah layak atau tidak untuk mendapatkan KIP kuliah begitu. Lalu keunggulannya apa sih kok bisa harus mendaftar KIP kuliah? Banyak sekali ya teman-teman. Nah, yang pertama pembebasan biaya pendaftaran seleksi masuk perguruan tinggi. Jadi bebas, free ya kan, gratis ya kan. Ujian tulis berbasis komputer, UTBK serta seleksi lain yang diusulkan oleh masing-masing panitia dan perguruan tinggi bagi siswa yang terdaftar di DTKS Kementerian Sosial. Jadi teman-teman harus tahu dulu DTKS ada tidak, saya ada apa tidak. Nah, nanti saya akan contohkan data adik saya bahwasanya sudah masuk atau belum ya. Nah, tuh. Lalu pembebasan biaya kuliah pendidikan yang dibayarkan langsung ke perguruan tinggi. Dan banget benar-benar free ya. Jadi tidak ada biaya lagi untuk kuliah begitu. Lalu setelah sudah tidak ada biaya kuliah,
ada biaya tambahan untuk biaya hidup di mana sebesar Rp700.000 per bulannya, teman-teman. Nah, ini dilihat dari beberapa jangka waktu kuliah. Nah, kalau program reguler, kalau sarjana otomatis 8 semester. Kalau lebih dari 8 semester maka KIP kuliah sudah tidak berlaku lagi gitu. Lalu diploma 4 8 semester sama. Diploma 3 atau D3 yaitu maksimal 6 semester. Apabila sudah semester 7, semester 8 untuk D3, maka bantuan KIP kuliah tidak dapat disalurkan, ya kan? Lalu D1 maksimal 2 semester. Lalu ada program profesi, ada dokter, dokter gigi, dokter hewan, nurse, apoteker, guru. Nah, ini macam-macam. Kalau dokter maksimal 4 semester, dokter gigi 4 semester sama 2 tahun lah ya arah ini. Guru itu udah semester. Nah, teman-teman, untuk pendaftaran KIP kuliah ini tata caranya sangat gampang sekali, teman-teman. Sebelum masuk ke jalur SNMPTN, SBMPTN dan sebagainya, teman-teman dipersiapkan dulu saja untuk mendaftar KIP kuliah, entah itu masuk atau tidak, yang penting kita sudah mendaftar. Jadi masuk ke SNMPTN, SBMPTN, SNPN, SBMPN dan Mandiri dilakukan secara online melalui laman KIP kuliah atau kipkuliah.kemdikbud.go.id. Nah, ini untuk tata cara KIP kuliah. Jadi teman-teman yang daftar mandiri pun sama, yang pentingnya sudah mendaftar KIP kuliah, nanti akan diverifikasi oleh perguruan tinggi. Pendaftaran juga dapat dilakukan secara mobile lewat HP ya, dengan terlebih dahulu mengunduh dan melakukan instalasi KIP kuliah mobile aplikasi berbasis Android di Play Store ya. Ini boleh mendaftar. Silakan didaftar ya. Nah, tahapannya bagaimana ini? Jadi nanti siswa dapat langsung melakukan pendaftaran secara mandiri di sistem online KIP, bisa di rumah atau di mana saja yang ada internetnya, di laman kipkuliah.kemdikbud.go.id atau melalui KIP kuliah mobile aplikasi yang dapat diunduh di Play Store tadi. Berikutnya yang kedua, pada saat pendaftaran siswa memasukkan NIK, NISN, NPSN dan alamat email yang aktif. Ini ya wajib ya, tidak boleh salah ya. NPSN, NISN ini harus tahu. Lalu sistem kuliah, sistem KIP kuliah selanjutnya akan melakukan validasi NIK, NISN dan NPSN serta kelayakan mendapatkan KIP kuliah. Nanti sistemnya akan bekerja. Jika proses validasi berhasil, sistem KIP kuliah selanjutnya akan mengirimkan nomor pendaftaran dan kode akses ke alamat email yang didaftarkan. Nanti masuk email ya. Berikutnya, siswa menyelesaikan proses pendaftaran KIP kuliah dan memilih proses seleksi yang akan diikuti SNMPTN, SBMPTN, SNMPN, SBMPN Mandiri. Jadi ada macam-macam itu ya. Jadi teman-teman jangan putus asa untuk kuliah, karena kuliah ini bisa untuk semuanya ya apabila ada kemauan. Siswa menyelesaikan proses pendaftaran di portal atau sistem informasi sesuai jalur seleksi yang dipilih pada seleksi nasional atau pada seleksi masuk di perguruan tinggi. Dan nomor 7, bagi calon penerima KIP kuliah yang telah dinyatakan diterima di perguruan tinggi dapat dilakukan verifikasi lebih lanjut oleh perguruan tinggi sebelum diusulkan sebagai calon mahasiswa penerima KIP kuliah. Nah, ini dia. Nah, ini alurnya ya. Jadi siswa login ke laman KIP kuliah kemdikbud.go.id atau di KIP kuliah mobile aplikasi. Lalu berikutnya input NIK ya, NISN tadi. Nah, lalu divalidasi ya oleh Dapodik Kemdikbud, sudah pas apa belum lewat DTKS juga. Nah, kalau datanya sudah benar, lalu berikutnya yaitu NISN dan NPSN dan KIP valid. Siswa mendapat nomor pendaftaran dan kode akses. Kalau sudah, siswa menyelesaikan proses pendaftaran KIP kuliah, mendaftar dan mengikuti seleksi perguruan tinggi. Jadi ketika sudah dapat akun dan sebagainya, kan tinggal ngurus pendaftaran untuk kuliah. Nah, ketika sudah pendaftaran kuliah terus diterima, maka selanjutnya setelah diterima lalu verifikasi jika diperlukan. Jadi nanti ketika sudah selesai diverifikasi oleh perguruan tinggi, lalu sudah deh kuliah dan dapat KIP kuliah begitu. Mudah bukan? Lah